Bisa tahu asal orang atau nama orang? Asal orang aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi kan, mereka berasal dari mana? Kalau asal kita berdua udah pasti sama kan, Kak? Kalau Kakak sendiri sih asalnya dari Banjarmasin, ya semua orang juga tahu kali. Kalau kamu, loh, harusnya aku dari Banjar juga kan, Kak? Bungul ikam nih. Nggak deh, asal kamu itu dari Jakarta. Oh iya, Kakak baru ingat kalau ternyata kamu tuh bukan anak kandung mama. Kakak jahat. Feli, kamu ada ngomong apa ke adek sampai dia nangis kayak gitu? Enggak ada kok, Ma, cuma salah paham doang. Mungkin adek salah tangkap. Awas aja kalau kamu bocorin rahasia mama ke adek, mama nggak akan maafin kamu. Annyeonghaseyo. Sok-sokan banget lo pakai bahasa Korea, Kay. Karena kan asal gue emang dari Korea. Ya ampun, masa gitu aja lo nggak tahu? Masa sih gue nggak percaya kalau gitu? Ayo kita buktikan. Ternyata lo dari Bogor. Idih, sok tahu banget sih lo. Lagian gue nggak pernah publish asal gue ya. Pabo, lo nggak akan bisa ngelak karena gue punya kekuatan bisa lihat asalnya orang. Seriusan lo punya kekuatan itu? Kalau gitu lo harus manfaatin dengan bener. Kelihatannya lo butuh bantuan gue ya. Sebutin aja, gue pasti bisa kabulin. Lo harus lihat asalnya Tiara sih, karena dia tuh nggak pernah kasih tahu kita semua. Kalau itu mah gampang, serahin aja ke gue. Meli, ibu titip buku ini ke Tiara ya. Buku? Emangnya ini buku apaan, Bu? Jangan dibuka. Cuman Tiara dan ibu yang boleh tahu, soalnya itu rahasia. Oh gitu, Bu. Kalau tahu saya nggak boleh buka, kenapa nggak ibu sendiri aja yang kasih langsung ke Tiara? Saya nggak nemu Tiara di mana. Kayaknya sih dia di ruang khusus murid. Ruang khusus murid itu ruang perpustakaan kan, Bu? Iya, makanya ibu butuh bantuan kamu buat kasih buku itu ke Tiara, soalnya penting banget harus sekarang ya, urgent. Ibu nggak bisa masuk ke sana, coba ibu bisa masuk, udah ibu kasih sendiri. Oh iya udah oke deh, Bu. Saya bakal kasih ini ke Tiara. Kalau gue diem-diem ngintip isinya, kira-kira Bu Guru bakal tahu nggak ya? Gue penasaran banget sih. Makasih ya, nanti nilai kamu Ibu tingkatin. Tapi ini aneh, kenapa asalnya Bu Guru nggak muncul-muncul? Cuman positive thinking, mungkin ke pending. Iya, tapi sekalian Ibu titip pesan deh, kamu jangan deket-deket sama Tiara, kasih buku itu dengan cara dilempar aja. Bukannya kalau dilempar itu nggak sopan ya, Bu? Ibu kan selalu ngajarin kesopanan. Kalau sama Tiara nggak usah sopan. Oh, jadi gitu ya, Bu? Sebenarnya apa sih hubungan Bu Guru sama Tiara? Mereka kelihatan deket banget, gue jadi iri deh. Gue harus kabur. Oh idahlah, so kenapa sih dari tadi nggak jelas banget? Jangan sekali-sekali lo masuk ke perpustakaan dan nemuin Tiara. Lah, gue itu diutus Bu Guru, katanya gue harus kasih buku ini ke Tiara. Lagian kenapa sih? Buku itu kan cepet buang. Lah, buku lucu gini kok dibuang? Lagian Bu Guru kayaknya mau ngasih tahu hal penting ke Tiara, masa gue buang gitu aja? Kan nggak lucu. Lo nggak ngerti, ini ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara, cuman kan nggak boleh dibocorin. Kalau gue bocorin bisa-bisa gue metong. Iya udah deh, gue nggak maksa lo. Yang penting gue bakal kasih buku ini ke Tiara dan mastiin sampai ke tangan dia. Aduh, udah sejam gue nggak dibuka-bukain di perpustakaan ini. Gimana, Vel? Udah berhasil belum ngeliat asalnya Tiara? Gue bisa lihat asalnya Tiara kalau gue lihat rupanya dia. Tapi dari tadi nyatanya gue dikunciin sama dia, nggak dibukain. Tunggu, yang lo pegang itu kan buku keramat, Vel. Buku keramat gimana maksud lo? Gue nggak bisa jelasin, tapi itu ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Kalau lo penasaran, buka aja bukunya. Perasaan nggak lucu, tapi kenapa lo ketawa? Yaudah, gue bakal buka. Sebelum buka lo harus minta izin dulu. Minta izin? Gak usah lah, langsung buka aja nih. Bisa tahu nama keluarga atau nama mantan? Idi ngapain gue ngurusin mantan, mending keluarga sendiri kan? Astaga nak, kebetulan banget papa kamu selama ini gak pernah ceritain tentang keluarga kita. Iya mas, selama ini kita cuma tinggal berdua kan. Siapa tahu di luar sana masih ada yang lain mah. Seandainya aja mama gak lupa ingatan, mama pasti udah tahu kamu tuh punya kakak atau adik gak? Gak apa-apa mah, aku bakal memecahkan masalah ini. Nama keluarga kita Feli dan Amel. Amel itu kan mama, berarti bener mah cuman kita berdua. Yah, tapi entah kenapa feeling mama mengatakan beda nak. Aduh mah kayaknya mama halu deh. Kepala mama terbentuk terlalu keras. Enggak nak, mama yakin jiwa mama masih ada di luar sana. Entah itu papa, adek, ataupun kakak kamu. Hah? Woi Vel gawat, barusan gue ngeliat papa lo, apa dia bangkit lagi ya? Lo yang bener aja lah Kay, mending lo kucek mata lo deh. Ih gue serius tahu dia tuh lagi belanja sayur. Apaan sih Kay? Selama ini gue punya keluarga lagi namanya Bastian dan Hani. Bastian itu kan papa gue. Harusnya yang di sini kan masih hidup semua, itu artinya papa masih hidup. Hani itu kan anak SD yang sering datang ke sekolah kita. Lo kenal? Iya, dia sering cari tahu tentang keluarga lo dan sering nanyain lo. Jangan-jangan selama ini dia udah tahu lagi kalau sebenarnya kita tuh keluargaan. Kayaknya lo bisa ngeliat nama keluarga lo sendiri ya, Vel. Saran gue lo nggak usah terusin lagi deh, nanti jadi beban pikiran lo. Gue harus telusurin karena ini permintaan nyokap gue. Bu, ibu kan guru di sekolah ini, jadi pasti kenal yang namanya Hani yang sering datang ke sekolah ini kan? Kenapa tiba-tiba kamu cari Hani? Ya iyalah saya cari dia, soalnya dia keluarga saya, dia tuh anak SD, itu artinya dia adik saya. Ya ampun jelasinnya panjang banget, ibu jadi ragu deh sebenarnya dia adik kamu atau bukan. Lah serius bu, cuman saya agak lama terpisah sama dia aja sih. Enggak, Hani itu nggak punya keluarga, dia itu sebatang kara. Apaan sih bu? Vel, mending lo ikut gue. Apaan sih Ti, gue belum selesai ngomong sama bu guru. Udah Vel, cepet ikut gue.
Iya iya deh, gue jalan sendiri nggak usah didorong. Hah, bahaya tuh anak. Kenapa sih Ti lo ngelarang gue kayak gitu? Ya ampun lo nggak tahu ya kalau selama ini Hani itu adalah anaknya Bu Guru. Yang bener aja lo, itu artinya Bu Guru udah nyulik Hani selama ini dari keluarga gue. Aduh, kalau itu gue no comment deh, Vel. Kok gitu ya dia? Hah, selanjutnya keluarga gue nambah yang namanya Vela. Itu siapa? Vela ya, gue nggak pernah dengar juga sih. Kalau gitu pemikiran lo tadi udah tepat aja, lo harus temuin Hani. Tapi gue agak ragu dia tahu semua tentang keluarga gue ini. Vel, Hani itu punya data keluarga masyarakat yang ada di kota ini. Hah? Kayaknya tanggung jawabnya gede juga ya, padahal kan dia masih SD. Aduh, mana sih yang namanya Hani? Gue udah keliling sekolah, harusnya jam segini dia dateng kan? Kak Feli cari aku ya? Oh, kamu yang namanya Hani. Ya ampun, kamu keluarga kakak. Sekarang kamu jelasin ke kakak, siapa yang namanya Vela? Enggak, aku nggak tahu itu siapa. Loh kenapa? Padahal kan kita keluarga, dan apalagi kamu punya datanya kan? Enggak, aku nggak punya data apa-apa, aku cuma anak SD biasa. Kamu kayak gini makin mencurigakan. Kalau gitu, kamu datang aja ke rumah kakak, nanti kamu bakal tinggal di rumah kakak. Aku tuh hidup sendiri aja, sebatang kara. Ih, kamu aneh banget deh. Mama kan lupa ingatan, jadi dia nggak bisa ceritain ke kakak. Cuman kamu yang bisa, soalnya kan kakak baru balik dari luar negeri. Ada yang telepon aku, kak. Aku harus pergi. Astaga, gimana sih tuh anak? Gue kan belum selesai ngomong. Aku pulang. Adek, kamu ngapain ada di rumah kakak? Udah kakak bilang kan, kamu sih nggak mau tadi. Aku cuman nggak sengaja lewat kak. Nggak sengaja lewat kok masuk ke halaman belakang. Aneh deh kamu. Ih, ya udah, aku kasih tahu kakak. Di dalam buku ini ada daftar nama keluarga kita. Wah, yang benar. Kalau gitu kamu kasih tahu kakak, siapa sih Vela itu? Sebenarnya dia adalah... Adek, kok kamu sok tahu banget sih? Anggap aja warna keluarga kakak itu biru, biar sama kayak mama. Iya deh, anggap aja merah ini sebagai bonus buat kakak. Tapi kan mama aja dapat warna hijau, masa kakak dapat warna yang lain? Hah? Bukannya mama bilang mama dapat warna biru ya? Memang biru? Mama itu bohongin kakak. Buktinya aja aku dapat warna hijau juga. Kalau kalian berdua dapat warna hijau dan aku dapat merah biru, itu artinya aku bukan keluarga kalian. Wah parah, kalian udah nipu aku ya. Nah, kamu itu memang anak mama. Masa kamu gak percaya sama mama? Udah ya, mulai sekarang aku bakal cari tempat tinggal sendiri dan aku nggak butuh kalian berdua. Bye. Sekarang gue harus tinggal di mana? Kayaknya gue harus ke rumah Keisha deh. Hah? Ngapain lo mau ke rumah gue? Sebenarnya kayak gue habis minggat karena mungkin gue bukan anak kandung mama gue yang sekarang, makanya gue bete. Apa lo bilang? Ih, kok malah ketawa? Gue serius. Feli, semua orang di kota ini juga tahu kali kalau lo tuh anak kandung mama lo. Karena mirip banget. Oh, jadi gitu ya? Kalau gitu percuma dong gue pergi dari rumah. Sebenarnya kenapa sih warna keluarga gue beda daripada keluarga gue? Beda kayak gimana? Coba jelasin. Gue dapat warna biru dan merah. Yang bener aja loh. Gue serius, Kay. Lah, sekarang malah nambah warna hijau. Jadi sekarang warnanya ada 3. Astaga, lo dapat semua warna. Itu artinya lo bisa masuk ke warna keluarga apapun tanpa batasan. Kalau gitu sih untung juga ya. Tapi gimana dong? Gue keluarga siapa? Siapa orang tua gue? Sibuk. Kamu kenapa datang semalam ini, Feli? Bahkan kamu lebih cepat daripada warna keluarga hijau. Karena saya mau nemuin ibu, saya punya pertanyaan tentang warna keluarga ini, Bu. Oke, ibu udah tahu kalau warna keluarga kamu tuh beda sama mama kamu. Iya, Bu, bener. Tapi semua orang di kota ini kan tahu saya adalah anak kandung mama saya. Terus kenapa beda, Bu? Karena ibu adalah orang lain, jadi ibu nggak berhak memberitahu kamu. Mending kamu tanya mamamu sendiri biar dia ngaku. Aduh, gue kan udah minggat dari rumah, jadi gengsi dong kalau balik lagi. Loh, tubuh gue berkilau lagi nih. Saatnya menjemput Felicia. Hah? Jemput saya? Kamu penculik ya? Penculik! Penculik mana yang secantik saya? Udah deh, kamu harus ikut saya sekarang karena udah waktunya. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama warna keluarga ya? Betul sekali, ini alasan kenapa kamu dapat 3 warna keluarga. Emangnya saya mau dibawa kemana? Kamu akan dibawa ke dunia para petinggi. Hah? Ngapain? Aduh, takut kabur! Anakku, kenapa kamu terengah-engah gitu? BTW mama udah cariin kamu kemana-mana gak ada, tapi ternyata kamu balik sendiri ke rumah. Mah, gawat mah, aku mau dijemput sama orang gak jelas itu, tapi dia cantik sih, terus ada sayapnya. Apa kamu bilang? Enggak bisa. Kamu harus kabur sekarang. Iya ma, dari tadi aku udah kabur, bahkan aku pergi ke rumah ini lagi. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena ini adalah janji yang dibuat oleh mamamu. Janji? Emangnya mama ada janji apa mah? Mama kamu berjanji kepada dewa untuk memberikan kamu saat usia 17 tahun, itu tidak bisa diingkari. Sebenarnya warna keluarga kamu kayak gitu karena papa kamu adalah dewa. Dan dia pengen ngasuh kamu setelah kamu berusia 17 tahun, itu janji mama. Itu artinya, ya mulai sekarang kamu akan tinggal di dunia dewa, yuk.